Dia selalu merasa ibunya adalah aib dalam hidupnya, seseorang yang harus disembunyikan, seseorang yang tak pantas berdiri di samping kesuksesannya. Sampai suatu hari, sebuah kehilangan membuatnya sadar bahwa penyesalan selalu datang saat semuanya sudah terlambat. Dimas adalah seorang pria yang terlihat sempurna, karirnya melejit, jabatannya tinggi di sebuah perusahaan ternama. Penampilannya selalu rapi, orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang sukses, disiplin, pintar, berkelas, dan Dimas sangat menjaga citra itu. Namun, di balik semua pencapaiannya, ada satu hal yang selalu dia sembunyikan dari dunia, ibunya. Ibunya bukan siapa-siapa, hanya seorang penjual kecil di pasar tradisional. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, ibunya sudah bangun, menyiapkan dagangan, mengangkat barang-barang berat dengan tangan yang mulai menua. Pakainya sederhana, seringkali lusuh, tangannya kasar, penuh bekas kerja keras bertahun-tahun. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tidak pernah berubah, cintanya pada Dimas. Sejak kecil, ibunya selalu berjuang sendirian. Ayah Dimas meninggal saat dia masih sangat kecil. Sejak saat itu, ibunya menjadi segalanya, ibu, ayah, sekaligus tulang punggung keluarga. Dimas tahu semua itu. Dia tahu bagaimana ibunya rela tidak makan demi memastikan dia tetap sekolah. Dia tahu bagaimana ibunya berjalan kaki jauh hanya untuk menghemat ongkos, agar bisa membelikan buku untuknya. Dan dulu, Dimas kecil selalu berkata, "Kalau aku sudah besar nanti, aku mau bikin ibu bahagia." Ibunya hanya tersenyum, senyum sederhana, tapi penuh harapan. Waktu berlalu, Dimas tumbuh, belajar keras, dan akhirnya berhasil keluar dari kehidupan yang dulu. Dia pindah ke kota besar, mendapat pekerjaan bagus, lingkungan baru, teman-teman baru, dan perlahan, tanpa dia sadari, dia mulai merasa malu dengan masa lalunya, termasuk ibunya. Setiap kali ibunya menelpon, "Mas, kamu sudah makan belum?" Dimas sering menjawab singkat, "Iya." Padahal di ujung sana, ibunya hanya ingin mendengar suara anaknya sedikit lebih lama. Suatu hari, ibunya berkata pelan di telepon, "Mas, ibu kangen, boleh nggak ibu ke kota? Mau ketemu kamu." Dimas terdiam sejenak. Di pikirannya, langsung muncul bayangan. Ibunya datang dengan pakaian sederhana ke kantor mewahnya. Beberapa hari kemudian, hari itu datang. Di kantor Dimas yang megah, semua berjalan seperti biasa. Orang-orang sibuk, meeting sana-sini, suasana profesional. Tiba-tiba, di area resepsionis, seorang wanita tua berdiri canggung. Pakaiannya sederhana, sedikit kusut. Itu ibunya. Resepsionis itu sedikit ragu, tapi akhirnya menghubungi Dimas. "Pak Dimas, ada yang mengaku ibu Anda di bawah." Dimas terdiam, jantungnya langsung berdegup kencang. Dia melihat ke sekeliling, teman-temannya ada di sana, rekan kerja, bahkan atasannya. Rasa malu itu tiba-tiba datang begitu kuat. Dengan langkah ragu, dia turun, dan saat dia melihat ibunya berdiri di sana, tersenyum begitu hangat, seolah dunia berhenti di momen itu. Harusnya, itu menjadi momen bahagia, tapi tidak bagi Dimas. Yang dia rasakan, justru sebaliknya. "Ibu," suara itu hampir tidak terdengar. Ibunya langsung berbinar. "Mas." Dia melangkah mendekat, ingin memeluk anaknya, tapi Dimas mundur sedikit. Matanya melirik ke sekitar. Orang-orang mulai memperhatikan, dan disitulah Dimas membuat keputusan yang akan dia sesali seumur hidupnya. Dengan suara pelan, tapi cukup terdengar, dia berkata, "Maaf Bu, Anda salah orang." Ibunya terdiam, senyumnya perlahan hilang, seperti sesuatu yang runtuh, tapi tanpa suara. Matanya berkaca-kaca, tapi dia menahannya. Dia tidak marah, tidak berteriak, dia hanya tersenyum lagi. Senyum yang kali ini terasa sangat berbeda. "Oh, iya, maaf ya, Nak." Suaranya pelan, gemetar. Lalu dia berbalik, langkahnya pelan, seolah setiap langkah terasa berat, dan Dimas hanya berdiri diam, tidak mengejar, tidak memanggil. Dia hanya membiarkan ibunya pergi. Hari itu menjadi hari terakhir mereka bertemu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dimas menjalani hidup seperti biasa. Meeting, target, pekerjaan. Tapi entah kenapa, ada perasaan aneh yang mulai muncul. Kosong.
dia mencoba mengabaikannya. Sampai suatu malam, teleponnya berdering, nomor yang tidak dikenal. "Mas Dimas, ini dari rumah sakit." Suara di seberang terdengar serius. "Ibu Anda sedang sakit keras." Dunia Dimas akan berhenti. Tangannya gemetar. "Apa maksudnya? Sakit keras? Ibu Anda sudah beberapa hari dirawat, kondisinya menurun. Kami sarankan Anda segera datang." Tanpa berpikir panjang, Dimas langsung pulang. Perjalanan terasa sangat lama. Di sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi satu hal, penyesalan yang mulai muncul sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, dia tiba di rumah sakit yang sunyi. Langkahnya cepat, hampir berlari. Dia membuka pintu kamar, dan di sanalah ibunya terbaring lemah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tapi tetap ada ketenangan di wajahnya. "Ibu!" Suara Dimas pecah. Dia mendekat, menggenggam tangan ibunya yang dingin. Tapi tidak ada jawaban. Seorang perawat mendekat pelan. "Maaf, Anda terlambat." Kalimat itu menghantamnya lebih keras dari apapun. Dimas terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia menangis seperti anak kecil. Di samping tempat tidur, dia melihat sebuah kotak kecil, sederhana, sudah agak usang. Dengan tangan gemetar, dia membukanya. Di dalamnya ada uang, banyak uang, tapi dalam pecahan kecil, rapi, disusun satu persatu, seolah dikumpulkan dengan penuh perjuangan. Dan di bawahnya, sebuah surat. Dimas membuka surat itu perlahan. Tulisan tangannya tidak rapi, terlihat ditulis dengan usaha. "Ibu tahu, kamu malu sama ibu." Air mata Dimas langsung jatuh. "Tapi ibu tidak apa-apa, ibu cuma ingin kamu bahagia. Semua uang ini ibu kumpulkan sedikit demi sedikit, supaya kamu bisa hidup lebih baik. Maaf kalau ibu belum jadi ibu yang sempurna, tapi ibu selalu bangga punya kamu." Surat itu berhenti di sana, tidak panjang, tapi cukup untuk menghancurkan hati Dimas sepenuhnya. Dia terjatuh di samping tempat tidur, menangis, menyesal, tapi semuanya sudah tidak bisa diperbaiki. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia menyadari satu hal yang paling menyakitkan, bahwa dia telah mengabaikan orang yang paling mencintainya tanpa syarat. Kadang, dalam hidup, kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang terlihat hebat di mata dunia, sampai lupa bahwa ada seseorang yang diam-diam berjuang untuk kita, tanpa pernah meminta balasan. Jangan tunggu sampai kehilangan untuk mulai menghargai. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat untuk berkata terima kasih. Karena pada akhirnya, penyesalan tidak pernah datang di awal, dia selalu datang di akhir.